Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas Gun kemana ini? Oh, di sana ya. Mas Gun, bukan Mas Dawam ya. Mas Gun, selamat ulang tahun ke 80 tahun. Semoga masih tambah ya minimal 10 tahun lagi. Saya ini 30, janganlah. Nanti kita nggak bisa nulis caping, dihabisi Mas Gun semua. Saya ini diapit oleh 2 GM. GM yang satu Gunawan Muhammad, GM yang satu Gusmus. Dan 2 tokoh ini buat saya itu menarik, simbolik ya. Saya datang dari dunia GM yang Gusmus, tetapi kemudian menuju kepada dunia lain GM, yaitu Gunawan Muhammad. Nah, 2 tokoh ini punya kesamaan, meskipun yang satu kiai, yang satu sudah pasti bukan kiai. Yang satu Gusmus itu punya juga kecenderungan yang juga sangat kuat, seperti dikatakan oleh Ayu Utami tadi itu, kecenderungan untuk menolak desakan kepada kepastian atau keberartian itu ya. Saya pernah mendengar komentar langsung dari Gusmus tentang seorang penyair Indonesia yang cukup terkemuka, tidak usah saya sebut namanya karena masih hidup ya. Dia mengatakan begini, si penyair ini dulu saya suka, tetapi sekarang saya tidak suka karena terlalu banyak puisinya isinya agama. Jadi Gusmus itu juga tidak, dia kiai, tapi juga tidak suka kalau ada seorang penyair yang sebetulnya tidak tahu agama juga, tetapi bicara tentang kepastian agama melebihi proporsinya. Wong kiai saja tidak bicara kepastian, ini yang bukan kiai kok malah bicara kepastian. Nah, Gusmus itu punya ketidaksukaan atau ya semacam tidak nyaman jika ada sesuatu itu terlalu pasti itu. Hari-hari ini Gusmus dikutip di media sosial karena komentarnya yang anti MUI. Bagi saya itu simbolik. Jadi, dan itu gara-gara komentar Gusmus mengenai MUI itu dibully, termasuk istri saya kena bulian juga itu ya. Jadi pada Gusmus, pada GM yang satu ini ada juga tendensi ke arah ketidaksukaan kepada keberartian, kepastian. Dengan kata lain, GM yang dari pesantren ini suka kepada ambiguitas. Ada seorang sarjana Jerman yang menulis buku yang baru diterbitkan tahun ini dalam bahasa Inggris, tapi aslinya dalam bahasa Jerman. Judulnya adalah The Culture of Ambiguity, Thomas Bauer. Dan dia bicara mengenai sebetulnya kultur Islam pra-modern, klasik, itu sangat ambigu sekali dan menyukai ambiguitas. Nah, saya ingat Gusmus. Nah, saya berangkat dari dunia yang anti ambiguitas ini atau menyukai ambiguitas ya, menyukai ambiguitas kepada dunia lain GM ini yang satu yang berada di kota yang sebagaimana Philip ya. Saya juga mengenal Mas Gun gara-gara Bredel Tempo. Saya pernah menyertai Mas Gun itu turba, belusukan sampai ke Madura. Berbicara di depan ribuan para santri di pondoknya Kiai Alawi Muhammad di Nipah, Madura. Karena ketika itu Nipah, Kiai Alawi itu tokoh oposisi terhadap Orde Baru. Saya bersama Mas Gun dan MH Najib ketika itu bicara di panggung di depan ribuan santri. Nah, GM yang satu ini juga sama. Ada semacam hesitance, ketidaksukaan atau ketidaknyamanan kepada ambiguitas itu. Nah, cuma catatan saya yang terakhir, Mas Gun ini juga ambigu juga dalam pengertian yang lain. Di dalam kolom-kolomnya, Mas Gun itu tampak sekali menyukai ambiguitas dan ketidakpastian dan tidak suka kepada desakan, kepada keberartian ya. Tapi di sisi yang lain, Mas Gun itu juga
melambangkan etos dari seseorang yang selama ini, tadi kata Ayu Utami, menjadi imaginary opponent, musuh imajinernya, yaitu Takdir Ali Syahbana. Kenapa? Mas Gun itu tidak bisa membangun Tempo kalau ragu-ragu. Gak bisa Tempo dengan kebesarannya itu sebagai institusi jurnalisme dan seterusnya ya. Tidak bisa itu dibangun dengan keraguan-raguan, harus ada kepastian itu. Kalau store laporan melewati deadline ya pasti akan dimarahi Mas Gun. Dan saya dengar cerita-cerita Mandailing, Mas Gun bisa mengecek ya, Rustam ini. Mas Gun itu keras sekali dalam hal sebagai pemret ketika itu terhadap wartawan itu. Artinya ketika dia marahi wartawan tidak ragu-ragu sama sekali, tidak catatan pinggir sama sekali itu. Ketika memimpin NU lagi ya, memimpin Tempo ya. Ketika Mas Gun itu dibredel, dia melawan dengan penuh kepastian, dan perjuangannya buat saya very very inspiring. Ketika Mas Gun mendukung berdirinya PAN, itu tidak ragu-ragu. Ketika Mas Gun mendukung dan volunteer tadi kepada Pak Bud itu sama sekali nggak ada keraguan-raguan itu. Ketika Mas Gun mendukung Jokowi tanpa ada keraguan-raguan. Jadi di satu pihak Mas Gun ini ambigu di catatan pinggir, tapi dalam momen-momen sejarah penting di Indonesia, dia sama sekali nggak ambigu. Bahkan dia membangun institusi jurnalisme yang besar Tempo itu hasil dari etos Takdir Ali Syahbana, modernitas, kepastian, organisasi, manajemen, rasionalitas. Saya bekerja sama Mas Gun lama sekali di sebuah lembaga namanya ISAI di Utan Kayu. Itu juga lahir dari kepastian. Ketika dia makan siang bersama kami berbicara mengenai keraguan-raguan. Tetapi institusi ISAI di Utan Kayu itu institusi yang rasional sekali. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Kalau bahasa Qur'annya la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguan. Ada ayatnya. Karena saya orang NU. Terima kasih Mas Gun, selamat ulang tahun. Semoga minimal tambah 10 tahun lagi. Oke, terima kasih Mas Ulil.